Bagi sebagian orang, bawang merah hanyalah bumbu pelengkap di sudut dapur. Namun di tanah ini, umbi kecil berwarna merah adalah urat nadi kehidupan komoditas berharga, bahkan dijuluki sebagai emas merah. Tetapi, meski kini harga bawang merah melambung tinggi, ada jeritan sunyi dari mereka yang tangannya berlumur tanah. Sejak dekade 90-an, Kabupaten Brebes di Jawa Tengah telah mengukuhkan diri sebagai ibu kota bawang merah Indonesia. Jika pasokan dari bumi Brebes ini terguncang, efek dominonya akan langsung terasa hingga ke meja makan masyarakat di berbagai penjuru Nusantara. Masuk dalam kelompok bahan pokok utama dengan bobot besar dalam indeks harga konsumen, fluktuasi harga bawang merah adalah salah satu penentu utama laju inflasi nasional. Pasar Sengon di Kecamatan Tanjung ini menjadi saksi bagaimana denyut harga harian di sini menentukan nasib harga di pasar-pasar induk kota besar. Kan harga bawang lagi melangit nih, jadi modalnya bingung nambah. Ini pun lagi tawar-menawar belum tentu jadi, ya lagi nyoba kelapa ini gitu. Harganya sama nggak sama yang biasa saya belanja di atas 3, soalnya ini kualitas bawang kurang bagus. Paling kita ambil untung per kilo kurang lebih 3.000, itu pun diambil tak sortir dulu kan, di rumah ada karyawan. Kegelisahan Triana menulari hingga ke pedagang luar daerah. Inah, pedagang dari Pasar Aji Barang Purwokerto, kini hanya mampu membawa pulang 4 hingga 5 karung saja. Padahal biasanya Inah bisa membawa pulang 7 karung dari Pasar Sengon. Kenapa ambilnya sedikit? Permintaannya sedikit. Tadi beli ini berapa harganya? 32, 35. Ya ada yang besar, yang gini ini nih, yang besar. Oh, Ini 40 nyampe. Kondisi ini berimbas pada kesibukan di Pasar Sengon. Tak sampai pukul 9 pagi, pasar berangsur sepi. Bawang merah yang tak terlalu banyak, semua ludes terangkut ke penjuru Pulau Jawa. Berkurangnya kemampuan Brebes menyuplai bawang merah menjadi masalah sejak tahun 2015. Selain berkurangnya stok, harga bawang merah pun tak terkendali. Sebelum tahun 2015 itu Brebes mensuplai 40% bawang merah, kebutuhan bawang merah di Indonesia. Tapi sekarang turun tinggal 20%-an lah. Bawang merah salah satu komoditi yang menyumbang inflasi. Kita itu sudah surplus, tapi surplusnya tidak di satu sisi, tidak di satu waktu. Kita ada minusnya di bulan April, Mei, sampai Juni, cuma 3 bulan. Dan di 9 bulannya kita sudah cukup sampai surplus. Tetapi yang menjadi ironi, saat harga di pasar menembus angka tinggi, para petani tak serta-merta bisa menikmati hasil panen. Saat sebagian besar lahan di Pantura Brebes belum memasuki masa panen raya, para petani justru sedang bertaruh dengan biaya produksi yang mencekik dan ancaman gagal panen akibat serangan penyakit endemik. Nah ini Mbak, yang terserang yang penyakit terkini, janda pirang namanya kalau yang di Brebes yang mulai. penyakit janda pirang. Ya, kalau menurut PPL sih ini katanya kena virus. Ini sehamparan loh Pak, semuanya kayak gini. Semuanya, iya. Berarti semuanya sakit? Sakit semuanya, kalau virus kan cepat penyebarannya. Secara kualitas, kalau nggak keserang penyakit kan dia umbinya membesar. Karena dia keserang penyakit, daunnya kena virus, akarnya ini, akhirnya kan dia buahnya kerdil. Makanya tetap di pasar tetap laku, tapi dengan harga kualitas paling rendah. Kalau nggak terserang virus ini, otomatis besar kan harganya lebih mahal. Demi menyelamatkan tanaman yang berumur pendek, para petani terpaksa beralih dari pupuk subsidi ke pupuk non-subsidi impor. Selisih harganya bisa mencapai 5 sampai 10 ribu per kilogram. Kalau pakai subsidi itu kurang hasilnya. Jadi kurang lah intinya. Maka kami karena sudah bertahun-tahun berbudidaya itu kan akhirnya tahu dalam pengamatan. Kalau pakai subsidi nanti pertumbuhannya seperti ini. Akhirnya memang pilihan petani kalau pakai subsidi nggak bagus, akhirnya ya kami beralih ke yang impor, yang non subsidi. Mahal Pak? Mahal. Ada yang 18.000 ya, di atas 10.000 lah.
Kebutuhan pupuk untuk selama setanam berapa banyak? 3 kali pemupukan, kalau luasan ini 1000 meter ya kira-kira 1 kintal lah. Sebuah harga yang harus dibayar mahal oleh Wiono mengingat dirinya harus menyelamatkan hasil panen. Pasalnya jika terserang hama, minimal ada 2 kuintal panen bawang merah yang terancam hilang di setiap 1 hektar kebun. Kalau harapan kami petani itu peran pemerintah yang paling penting adalah di penanganan hama. Saya berharap pemerintah punya program untuk penanganan hama karena hama dan penyakit ya pada prinsipnya. Dari petani ke pengepul, masalah pun datang serupa. Salah satunya adalah Dimas. Berperan sebagai penebas, Dimaslah yang membeli langsung hasil panen di kebun sehingga perputaran uang petani menjadi lebih cepat. Tapi dengan begitu, Dimas menghadapi resiko gagal panen ataupun gagal jual yang tak kalah merugikan. Kalau ininya yang milih, soalnya nebas sih jadi milih. Dipanen milih, kadang ya banyak yang rusak gitu di lahan-lahan. Ya banyak yang gagal panen. Katanya ada yang nggak jadi udah pesan ke Sumatera, Mas. Nggak jadi, harganya di sana nggak akur. Jadinya gagal loh. Gagal ngirim. Iya, iya. Kadang berasnya habis, gasnya habis. Semua harga semua. Mahal Kak. Puru-puru beli telur. Tetapi di balik rantai distribusi ekonomi makro yang rumit, ada potret kemanusiaan yang terabaikan. Inilah Waisah. Salah seorang dari ribuan buruh bawang Brebes yang menjual jasa panen sekaligus menanam tunas di kebun para petani. Kenaikan harga bawang di pasar nyaris tak mengubah nasib Waisah yang upah hariannya mentok di angka Rp50.000. Seharian itu apa dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 12. Oh, setengah hari. Setiap hari, Bu? Ya kalau harus dapat. Kalau sekarang ini? Besok sih semua. Oh, gitu. Pindah-pindah. Di usia yang telah menginjak 70 tahun, Waisah masih harus berjibaku di rendaman selokan irigasi di bawah terik cuaca demi menanam tunas yang nantinya akan mereka petik. Di sini buruh taninya udah semuanya sejahtera atau bagaimana? Ya gitulah. Sehari-harinya itu harus gitu. Nggak ada kelebihan, nggak ada apa. Pas. Pas. Cuman kelebihannya kalau setiap hari ada orang nyuruh, kan harus kerja terus. Nggak ada kelebihan, simpen ini 50 buat ntar besok kalau nggak ada orang nyuruh gitu. Ntar nganggurnya itu pakai. Usai menghabiskan setengah hari melakukan pembibitan, para pekerja lain pun pulang. Tapi tidak dengan Waisah, dirinya tak mau menghabiskan waktu setengah hari sia-sia. Kali ini, dia mengajak kami untuk bekerja di kebun petani lain. Di tiap hari lewat pinggir tol kayak gini, Bu? Kayak gini. Ini itu tengah hari sepi. oh alah. Orang pada pulang sih. Jadi saya biasanya lewat tolnya malah, Bu. Ini sebelah kiri kami tol lintas Jawa, tepatnya tol Brebes ya. Ya, di balik pemandangan indah jalan tol inilah tiap hari Waisah berjuang menjalani hidup. Dan inilah merogol, aktivitas memotong umbi bawang dari tangkai untuk kemudian memisahkannya satu persatu. Upahnya jelas tak banyak, hanya Rp600 per kilogram. Tapi Waisah tak berkecil hati, setidaknya waktu yang masih ada bisa ia manfaatkan untuk menghasilkan uang. Udah berapa lama Ibu jadi buruh tani? Ya dari dulu lah, dari kecil, dari umur 10 tahun. 10 tahun? Udah buruh tani. Nggak, orang tua nggak punya biaya sekolahnya nggak sekolah.
apa adanya nggak sekolah. Kalau di sini nggak panen, Ibu gimana? Ya biasa, kalau ada itu di ladang ada orang ngerabut suket, Apa tuh, Bu? rambut suket sawah, Oh, nyuruh bersih. iya bersih. Selama ini Ibu dapat bantuan sosial nggak? Dari pemerintah desa, dari Sembako, kabupaten, sembako itu beras itu sih. tiap apa Bu? Ya kadang dapat, kadang enggak. Oh, Iya benar. bukannya bantuannya rutin ya Bu? Enggak. Ini aja lagi musim itu apa? Musim gesek-gesek itu saya enggak. Nggak dapat bantuan sosial karena Kartunya uangnya enggak ada. BPJS Ibu ada? BPJS ada buat berobat. Ibu bahagia nggak sekarang? Ya kayak gini lah, bahagianya gini. Apa yang paling Ibu, kalau ingat-ingat sesuatu yang bikin Ibu sedih itu apa Bu? Ya pengen kayak batir-batir kayak teman kayak gitu pada dapat duit, dapat sembako, terus dapat listrik aja mahal, Pak. Ngisi 20.000 ya kadang nggak seminggu. Itu 50 bagi susah. Kadang berasnya habis, gasnya habis. Semua harga semua Mahal Kak. Puru-puru beli telur. Di penghujung hari, Waisa mengajak kami ke rumahnya. Di rumah inilah Waisa tinggal sendiri, anak satu-satunya merantau, sementara sang suami telah pergi selama-lamanya. Nah ini bagian dapur ya Bu ya? Ya gabung sama ini karpet ya tadi buat sholat. Ini rak-rak apa aja di sini ya Bu ya? Ini kalau saya rasakan ya di bawah sini nih langsung tanah ya Bu ya, nggak diubin ya? Tanah nih. Cuma ditutup apa ini namanya nih? Ditutup Spanduk. karpet ini. Karpet. Ibu capek ya? Capek banget. Capek banget. Kadang sakitnya cuma karena adik. Panggil adik, badan nggak enak. Adik dekat sini ya tinggalnya. Depan. Kondisi rumah Waisa memang jauh dari kata layak. Atap pada bagian WC rumahnya bahkan telah miring dan nyaris roboh. Sehari-hari Waisa bahkan harus mengandalkan sumber air dari sang adik yang tinggal di dekat rumahnya dan air tada Ini yang hujan. tadi rumah. Anak aku harus sehat, selamat punya akhirat, rezekine sing berkah barokah. Ya Allah, apa adanya saya terima. Cuman jangan kayak gini nemen lah. Klaim Badan Pangan Nasional atau Bappenas pada situs resminya, panel harga pangan saat ini relatif stabil. Namun realita pada bawang merah hari ini tak ada ketentuan harga yang menenangkan. Jika ditelisik, industri bawang merah memang tak memiliki keistimewaan seperti produksi beras. Beras sudah memiliki ketetapan harga dan hasil petani juga akan dibeli oleh pemerintah melalui Bulog. Tahun 2022, 2023, 2024 kita ada program dari Kementerian Pertanian juga yang disebut dengan Champion. Champion itu sebenarnya adalah pola program dan kegiatan antara
petani dan pedagang untuk menjaga keberlangsungan itu supaya ada kepastian ketika petani itu memproduksi misalkan harga rendah, pedagang juga bisa menyerap itu. Jadi ada subsidi dari negara, ada Kementerian Pertanian membantu petani senilai 6 juta per hektar. Jadi harapannya adalah ketika petani di Brebes dan pelaku usaha pertanian bawang merah di Brebes itu tidak hanya sekedar memproduksi bawang merahnya saja sebenarnya, tetapi juga mampu mengolah sampai ke hilirisasi. Bawang merah akan tetap menjadi primadona komoditas yang digilai pasar dan dicemaskan naik turunnya oleh negara. Namun, selama rantai tata niaga dari hulu ke hilir belum berpihak secara adil, maka emas merah ini akan tetap menjadi cerita yang manis bagi konsumen, penuh perjudian bagi petani, dan tetap menyisakan air mata yang getir bagi para buruh tani di bawahnya.